Shalom, selamat pagi pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di hari Sabatnya Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa lagi. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan membuat kita semakin semangat di dalam menjalani kehidupan ini, karena firman Tuhan yang selalu memberi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita juga akan ibadah. Ya, jadi di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mungkin kita bertanya apa manfaat dari ibadah itu atau kebaktian? Ya, apa manfaat bagi kita? Ya, seperti yang dikatakan tadi di atas, latihan badani itu terbatas. Ya, bukan tidak berguna. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu ya, atau ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa dikatakan berguna dalam segala hal? Karena di dalam ibadah itu ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Tapi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada alasan yang lebih penting dan lebih benar, ya, yaitu ibadah itu berguna dalam segala hal, ya, karena itu ibadah itu sangat penting artinya bagi kita. Jadi dikatakan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena itu mengandung janji. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal, artinya dalam segala hal berarti dalam segala aspek kehidupan kita, ibadah itu sangat berguna. Ya, tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Ya, kalau masa yang akan datang tidak usah kita jelaskan lagi. Pasti setiap orang yang beribadah, setiap orang percaya, pasti mereka ingin janji masuk surga. Itu masa yang akan datang. Tapi bagaimana dengan janji ibadah mengandung janji untuk kita yang ada pada saat ini? Ya, janji untuk hidup yang akan datang itu sudah jelas. Ya, kalau orang Kristen ditanya atau orang percaya ditanya, ya pasti mereka akan memahami bahwa janji yang akan datang itu adalah mereka bisa memperoleh hidup yang kekal atau masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi apa gunanya ibadah untuk hidup yang sekarang? Nah, ini yang harus kita coba renungkan sama-sama. Apa gunanya ibadah untuk hidup yang sekarang? Ya, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus ya memberikan nasihat kepada Timotius ya tentang pentingnya melatih diri dalam hal ibadah. Ya, dalam ibadah pun perlu dilatih. Ya, karena apa? Karena di dalam ibadah itu tadi saya sudah katakan mengandung banyak janji. Ya, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada pengalaman bangsa Israel dengan Tuhan, ya, ini dicatat lagi kembali di dalam Injil Matius 15 ayat 8 sampai 9, di mana Tuhan menegur bangsa Israel. Dikatakan di situ, coba kita lihat di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9, dikatakan di situ, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, jadi kembali ya, bagaimana kita bisa memperoleh janji
ya yang dikatakan ibadah seperti apa yang mengandung janji bagi hidup kita yang ada saat ini. Ya, tentu ibadah atau kebaktian yang Tuhan rindukan adalah ibadah yang tidak bersifat rutinitas. Ya, makanya di dalam pembacaan kita, kalau kita baca tadi yang di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9, Tuhan menegur bangsa Israel. Ya, dikatakan di situ, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ya, makanya tidak salah ketika Tuhan mengatakan, firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, di dalam ibadah itu tidak hanya bersifat rutinitas atau ya berjalan karena kegiatan rutin, tapi bagaimana di dalam ibadah itu kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami jamahan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, sehingga kita benar-benar di dalam ibadah itu kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak hanya memuliakan Tuhan dengan bibir kita bernyanyi hanya karena sekedar bernyanyi, tapi bagaimana kita bernyanyi yang berangkat dari hati kita, karena kita belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan berangkat dari hati kita. Ya, saya beribadah karena saya mau memuliakan Tuhan, bukan karena saya orang Kristen jadi saya harus beribadah. Ya, tapi saya beribadah karena saya mau memuliakan Tuhan, berangkat dari kerinduan saya untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Berangkat dari hati, saya mengasihi Tuhan, makanya saya beribadah dengan ya sungguh-sungguh. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat, Tuhan menegur bangsa Israel karena dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya tidak memuliakan aku. Hatinya jauh daripada aku, hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu Tuhan katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, karena ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Mereka beribadah bukan melakukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mungkin memuliakan diri sendiri. Ya, nah ini penting sekali bagi kita perhatikan. Jadi dalam ibadah, ya, pada hari ini kita beribadah di gereja kita masing-masing. Ya, mungkin ada yang masih ibadah online karena kondisi pandemik yang sedang terjadi saat ini. Tapi kembali, baik di gereja kita beribadah dalam ruang gereja, maupun kita beribadah di rumah, atau kita beribadah secara online dimanapun kita ada, ya, itu tidak akan mempengaruhi suasana hati kita kalau kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita berangkat, saya mau beribadah untuk memuliakan Tuhan, ya, dimanapun tempatnya, seperti apapun ibadahnya, pasti hati kita akan terkoneksi kepada Tuhan. Sehingga tidak hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan, kita ibadah karena ya saya orang Kristen, hari Minggu saya harus ibadah, tapi benar-benar berangkat dari saya mau beribadah, saya mau memuliakan Tuhan, saya mau memberi hati saya kepada Tuhan, karena ibadah itu mengandung janji. Ya, kalau kita sungguh-sungguh memberikan di dalam ibadah kita, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan genapi dalam hidup saudara dan saya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25, ya, coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25, apa yang dikatakan di sana. Ibrani 10 ayat yang ke-25, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, di dalam bacaan kita di dalam Ibrani ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, walaupun dalam kondisi ya pandemik saat ini, ya kita mungkin tidak bisa bertemu secara
fisik di gereja, tapi di dalam roh kita bisa bertemu. Ya, dimanapun orang Kristen saat ini beribadah, mereka bertemu dalam satu roh, mereka bertemu dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus. Ya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita terus melakukan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji. Ya, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, menasihatkan kepada Timotius, ya, latihan badani itu terbatas. Ya, bukan tidak penting kita olahraga, ya penting, tapi dikatakan latihan dalam ibadah itu, latihlah dirimu dalam beribadah, karena di sana mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat bagaimana Daud, dia katakan, kalau kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat 11, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, Daud merasakan benar bahwa di dalam ibadah itu ada sesuatu yang didapatkan. Ada janji-janji Tuhan yang dia berikan. Oleh karena dia berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Lebih penting ada di dalam hadirat Tuhan daripada di tempat lain. Karena jika kita bersama dengan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Ya, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Kalau kita lihat kondisi yang sedang terjadi saat ini, kemana kita harus lari, saudaraku? Bukankah kita harus lari kepada Tuhan? Bukankah kita membutuhkan Tuhan? Bukankah kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Ibadah itu sangat banyak manfaatnya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit seperti yang terjadi saat ini, mari kita mulai membangun ibadah di dalam rumah tangga kita. Mari kita mulai membangun mesbah-mesbah doa di dalam rumah tangga kita, dan alami bagaimana Tuhan melawat keluarga kita, bagaimana Tuhan melawat pribadi-pribadi kita ketika kita mulai membangun mesbah doa di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga yang ada. Jangan kita tinggalkan ibadah, ya, karena ibadah itu mengandung janji. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam kitab Hagai, nah bagaimana bangsa Israel ketika mereka tidak mempedulikan tentang ibadah, ya, ibadah yang dilakukan di dalam di dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka membiarkan bait Allah terbengkalai. Ya, bait Allah ya tempat untuk beribadah, tempat untuk melakukan ibadah. Tapi ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka membiarkan tempat ibadah itu terbengkalai, malah mereka sibuk dengan urusan mereka, dengan rumah-rumah mereka dipapani dengan baik, sedangkan rumah Allah dibiarkan untuk terbengkalai. Oleh karena itu Tuhan Allah memperingati mereka lewat Nabi Hagai. Kalau kita lihat di dalam Hagai pasal 1, dikatakan situ keadaan mereka tidak seperti yang mereka inginkan. Ya, kalau kita lihat di dalam Hagai pasal 1 ayat 6, dikatakan kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah ialah bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, artinya ketika mereka tidak memperhatikan ibadah, tempat ibadah, mereka tidak, kalau tempat ibadah saja tidak ada, bagaimana mereka mau beribadah? Ya, artinya mereka tidak memperhatikan ibadah itu. Padahal seperti yang kita Rasul Paulus nasihatkan kepada Timotius bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk masa yang
sekarang maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu ketika kita tidak memperhatikan ibadah, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ya mungkin kita bekerja, menabur. Ya, ini gambaran bekerja kan. Kamu bekerja banyak tetapi hasilnya sedikit. Ya, kamu berusaha banyak tapi hasilnya sedikit. Ya, kamu tidak pernah mengalami kepuasan dalam hidup ini. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi kamu tidak sampai puas. Artinya tidak pernah ada kepuasan dalam hidup kamu. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang Israel ketika kembali dari pembuangan. Tapi kembali Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyayangi mereka, dan Tuhan mengingatkan mereka lewat Nabi Hagai yang berkata, "Inilah firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu." Ya, perhatikanlah keadaanmu. Nah, ini menjadi koreksi juga bagi kita sekarang. Coba kita perhatikan keadaan kita. Ya, jangan sampai kita berlelah-lelah bekerja tapi hasilnya tidak ada karena masalah ibadah. Ya. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Di ayat 8 dikatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ya. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Mulai bangunlah rumah Allah, mulailah bangun ibadah-ibadah, mesbah keluarga, mesbah doa, dan kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dikatakan, kembali lagi diingatkan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Firman Tuhan, demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku, tempat ibadahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jangan sampai kita menyepelekan ibadah. Dikatakan ibadah itu mengandung janji baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jangan kita menyepelekan, karena kita lihat sendiri pengalaman bangsa Israel ketika mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Ketika mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, berarti tidak ada kegiatan ibadah di dalamnya, menjadi reruntuhan. Apa yang mereka alami pada saat itu? Mereka kerja dengan susah payah, tapi hasilnya sedikit. Mereka tidak pernah mengalami kepuasan dalam hidup mereka. Dikatakan langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Artinya bekerja, tapi tidak ada hasil yang didapatkan. Tapi malah hanya kerugian-kerugian yang didapatkan karena mereka melalaikan ibadah. Apa yang dialami Israel bisa juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita melalaikan tugas kita untuk beribadah. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Artinya ketika kita membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, ketika ibadah tidak ada, maka ini akan terjadi. Akan ada kekeringan, artinya tidak ada hasil. Yang terjadi kesusahan dalam segala hasil usaha. Manusia boleh berusaha sekeras tenaga, segenap kemampuannya, tapi ketika ibadah dikesampingkan, bukan sesuatu yang utama dalam hidup kita, maka yang kita alami adalah kesusahan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi? Kita lihat di Hagai pasal 2, apa yang terjadi ketika mereka membangun bait suci, ketika mereka sudah mulai membangun ibadah-ibadah. Ketika ibadah sudah mulai dilakukan di dalam bait suci, apa yang terjadi? Dikatakan di Hagai pasal 1b,
Pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan lewat perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaan sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Nah ini, jangan sampai kita menganggap sepele ibadah, ya, tidak ada artinya, ya. Ketika mereka bangsa Israel menganggap rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai karena bukan prioritas bagi mereka, yang mereka prioritaskan adalah membangun rumah-rumah mereka, tapi rumah Tuhan dibiarkan menjadi reruntuhan. Artinya tidak ada kegiatan di dalam rumah Tuhan, karena rumah Tuhan juga tidak ada, tidak diperbaiki, tetap dalam reruntuhan. Maka yang mereka alami adalah kesusahan hidup, ya. Mereka berusaha, tapi hasilnya sedikit karena mereka menganggap sepele ibadah itu, ya. Tapi ketika mereka membangun apa yang mereka Tuhan katakan, tetapi sekarang coba lihat setelah kamu memulai membangun bait Allah, sudah ada kembali kegiatan ibadah di dalamnya, apa yang terjadi? Berkat itu mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memprioritaskan ibadah di dalam hidup kita, berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, coba kita lihat di dalam Hagai pasal 2 ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ya, coba perhatikan, Tuhan ingatkan lagi lewat Nabi. Coba perhatikan, waktu kamu membiarkan bait suci ini terbengkalai, waktu kamu membiarkan ibadah tidak ada di dalam bait suci, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, ya. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur yang mencedok 50 takar, hanya ada 20 takar. Jadi sangat mengalami penurunan. Ketika ibadah dibiarkan, ketika ibadah tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, makanya hidup kita juga akan mengalami penurunan-penurunan. Kalau kita bicara berkat-berkat juga akan mengalami penurunan-penurunan. Sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Dikatakan yang semula biasanya mereka memetik gandum, ya, sebanyak 20 gantang. Tapi ketika mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, tidak ada kegiatan-kegiatan ibadah dalam rumah Tuhan karena rumah Tuhan belum diperbaiki, mereka hanya ada 10. Ya. Ketika mereka melihat tempat pemerasan anggur yang harusnya mereka bisa memperoleh 50 takar, hanya dapat 20 takar, setengahnya juga tidak. Akibat apa? Karena mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Kemudian di ayat 8 dikatakan, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah ingatkan dengan berbagai cara, tapi kalau kita tetap membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, ketika kita membiarkan ibadah itu tidak kita anggap penting, hati-hati, ya, dengan Tuhan, ya. Tapi ketika ibadah itu menjadi prioritas, kita memperbaiki rumah Tuhan itu adalah diri kita sendiri juga, ya. Ibadah kita bagaimana? Ibadah kita secara pribadi dengan Tuhan bagaimana? Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan bagaimana? Bagaimana dalam komunitas kita dengan Tuhan? Nah, coba kita lihat ketika mereka memperbaiki rumah Tuhan dan ibadah sudah mulai dilakukan. Di Hagai pasal 2 ayat 19 dikatakan situ, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Ya, ini perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat.
Ya. Mulai saat kita memprioritaskan ibadah di dalam hidup kita, mulai saat itu Tuhan bekerja dan Tuhan memberi berkat kepada setiap orang yang beribadah. Makanya Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa ibadah itu mengandung banyak sekali janji, baik untuk masa yang saat ini maupun masa yang akan datang. Jangan kita biarkan ibadah rumah Tuhan terbengkalai, tapi mari kita bangun mesbah-mesbah di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, atau di dalam apapun yang kita lakukan. Ibadah itu sangat penting. Ya. Jadi apa yang Israel alami pertama ketika mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, maka berkat Tuhan itu tidak pernah mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan kerugian-kerugian yang mereka alami, bahkan usaha-usaha yang mereka alami tidak ada hasilnya. Tapi ketika mereka mulai membangun bait Allah, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan berkatnya. Mulai saat itu dikatakan apakah benih masih tinggal benih, apakah gandum masih tinggal gandum, tapi semua berubah dan Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kita. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita prioritaskan ibadah di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini hari Sabatnya Tuhan, mari kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu ibadah yang kita lakukan di gereja maupun di rumah karena kondisi pandemik atau online. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita, belajar memprioritaskan bahwa ibadah itu penting, karena ibadah itu mengandung janji dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini. Kau hiasi kehidupan.